Kebanyakan orang akan mengkaitkan sukses, pikiran pertama yang muncul ketika berbicara tentang sukses adalah itu berkaitan dengan harta, dengan kekayaan, dengan kemakmuran, dengan terkenal, kesejahteraan hidup. Ya, sukses kan? Nah, itu pada umumnya dunia berpikir seperti itu. Nah, kita penting untuk berbicara tentang apa pengertian sukses menurut kita. Tentu nanti akan kita dasarkan pada Alkitab. Karena apa yang kita pikirkan itu akan menentukan perilaku kita. Ingat ya, apa yang kita pikirkan tentang sesuatu itu akan menentukan perilaku kita. Misalnya, ketika kita berpikir sukses itu adalah seperti yang dikatakan oleh orang-orang di sekitar kita, oleh dunia, itu adalah uang, hidup enak, kemakmuran, kekayaan. Kalau itu yang menjadi pikiran kita, menjadi definisi kita tentang sukses, perilaku kita akan mengikuti. Contohnya perilaku seperti apa? Contohnya mungkin kita akan bekerja keras untuk mengejar apa yang kita pikir sukses itu. Bahkan termasuk kita mungkin mengorbankan hari Minggu, part time, datang ke gereja. Kenapa? Karena kita mau kerja keras. Karena bagi kita sukses itu uang, sukses itu makmur. Jadi apa yang kita pikirkan itu akan menentukan perilaku kita. Atau ketika kita berpikir sukses itu seperti itu, bagaimana kaitannya dengan anak-anak kita? Kita mau anak-anak kita juga enak, kita mau mereka juga sukses, kita mau mereka juga makmur. Makanya kita kirim semua apa yang mereka minta, bukan? Supaya kelihatan sukses, bahwa kita sukses di sini. Supaya terlihat bahwa anak kita juga hidupnya enak, sukses. Semua yang anak kita minta, kita kirim. Semua kita penuhi. Kita tidak mau anak kita susah. Kita mau mereka enak hidupnya, kita mau mereka sukses. Jadi apa yang kita pikir sukses, sekali lagi, itu akan menentukan perilaku kita. Makanya penting untuk kita melihat kembali apa sebenarnya sukses yang dimaksud oleh Alkitab. Kenapa kita harus melihat Alkitab? Karena Alkitab adalah panduan hidup orang Kristen. Jadi kita harus tanya Alkitab, jangan tanya dunia, jangan tanya orang tuamu, jangan tanya masyarakat, tanya Alkitab. Seperti pekerjaan, orang dunia, masyarakat punya penilaian tentang pekerjaan. Tapi apa kata Alkitab tentang pekerjaan? Bicara tentang pernikahan, pacaran, orang dunia punya penilaian pacaran seperti ini, pernikahan seperti ini. Tapi apa kata Alkitab tentang pernikahan, tentang pacaran? Jadi segala sesuatu kita harus melihat kepada apa kata Alkitab. Karena Alkitab adalah panduan orang percaya, panduan hidup orang percaya. Firman Tuhan mengatakan, firman-Mu adalah pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Jadi sekali lagi, bicara tentang sukses, kita lihat apa yang dikatakan oleh Alkitab tentang sukses, dan harap itu menjadi pemikiran kita, dan itu akan menentukan perilaku kita dalam mengejar sukses. Karena semua orang mau sukses. Tidak ada orang yang hidup tanpa keinginan untuk sukses. Semua orang bermimpi untuk sukses. Tapi apa itu sukses? Coba kita lihat salah satu ayatnya, kita buka pertama, Ulangan 28. Kita tidak baca semua ayatnya ya, tapi kita lihat beberapa bagian. Ayat yang pertama coba kita lihat. Kita lihat judulnya aja sudah kelihatan berkat ya. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kemudian ayat 3 sampai seterusnya, diberkatilah bla bla bla. Seluruh berkat itu dipaparkan dengan jelas di seluruh pasal ini. Sebelum saya jelaskan, kata sukses tidak akan pernah kita temukan dalam Alkitab. Di Alkitab kita tidak ada satu kata pun yang memakai kata sukses. Tapi ada dua sinonim kata yang pengertiannya sama dengan sukses, yaitu pertama berkat dan yang kedua berhasil. Jadi tidak ada kata sukses dalam Alkitab, tapi yang ada adalah berkat dan berhasil. Ya, jadi ada ratusan kata khususnya dalam Perjanjian Lama yang berbicara soal berkat dan keberhasilan. Nah, sekarang kita lihat yang tadi ayat 28. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan diberikan kepadamu. Ya, itu yang pertama. Kemudian, kedua, Yosua pasal yang pertama, ayat yang ke-8. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Yang berikut, Mazmur yang pertama, ayat yang ketiga. Lihat dulu ayat yang pertama ya. Ayat yang pertama, kalimat yang atas saja. Berbahagialah orang. Ayat yang kedua, yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan,
Dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam, ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Dari ayat-ayat ini hanya mewakili ya, ada ratusan ayat dalam Perjanjian Lama yang berbicara soal berkat dan keberhasilan. Saya hanya pilih beberapa ayat yang mewakili. Ketika Tuhan berkata tentang berkat atau berhasil, itu berkaitan pada umumnya tentang jasmani. Jadi Tuhan berkati orang-orang secara kekayaan yang luar biasa. Tuhan berkati mereka dengan harta benda. Tuhan berkati mereka dengan kemakmuran hidup yang luar biasa. Kita bisa sebut contohnya dari Abraham, dari Yakub, Tuhan berkati luar biasa. Dari Yusuf, Tuhan berkati dengan kekayaan yang luar biasa. Siapa lagi? Bangsa Israel Tuhan berkati dengan tanah-tanah yang begitu makmur. Dari Daud, Salomo, Tuhan berkati dengan kekayaan yang berlimpah ruah. Bahkan sampai Ayub, semua Tuhan berkati. Tuhan berkati mereka dengan kekayaan yang berlimpah, dengan kemakmuran hidup, dengan kesejahteraan. Dan berkat Tuhan bukan hanya tentang fisik, tentang jasmani, tapi berkat Tuhan menyangkut segala sesuatu, holistik. Secara ekonomi mereka makmur, secara keuangan mereka makmur, dan secara sosial mereka punya hubungan yang baik dengan semua orang. Dimanapun mereka berada, Tuhan berkati mereka sehingga mereka disegani, tidak ada musuh, mereka dihormati. Contoh seperti Yusuf, dalam penjara pun dia dihormati, di rumah orang asing pun dia dihormati meskipun dia hanya sebagai budak. Itu adalah berkat Tuhan. Dan secara rohani hubungan mereka dengan Tuhan. Nah, kalau kita melihat segala berkat Tuhan ini, Tuhan berkati dengan kekayaan, kita lihat ada nggak suatu kondisi atau syarat yang Tuhan tetapkan sebelum Tuhan memberkati mereka. Jikalau engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu, engkau menuruti segala perintahnya, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi dari Perjanjian Lama kita melihat orang-orang yang diberkati oleh Tuhan adalah orang-orang yang taat kepada Tuhan, adalah orang-orang yang dekat dengan Tuhan, orang-orang yang mengerti hatinya Tuhan dan mereka menuruti Tuhan dalam kehidupan mereka. Itu orang-orang yang Tuhan berkati. Tadi saya sudah sebutkan contoh-contohnya. Ayub seorang yang salah yang dikasih oleh Tuhan. Daud dan Salomo orang yang dikenal oleh Tuhan. Abraham, Ishak, Yakub, Yusuf, itu orang-orang yang dekat dengan hati Tuhan. Mereka berpusat hidupnya pada Tuhan, mereka fokus dengan Tuhan, mereka mengasihi dan mengenal Tuhan, dan dikasihi serta dikenal Tuhan secara intim. Baru berkat turun ke atas mereka. Kalau kita melihat, tidak pernah orang-orang ini meminta berkat ke Tuhan, tidak pernah mereka berdoa meminta berkat. Contoh yang terkenal doanya Salomo, ketika Tuhan jelas-jelas menawarkan, apa yang kamu mau minta Salomo, aku akan berikan semuanya kepadamu. Tapi apa yang Salomo minta? Dia hanya minta hikmat. Hikmat itu didapat dari pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Jadi dia hanya minta suatu hubungan, suatu pengertian tentang Tuhan. Dia tidak minta kekayaan, meskipun dia seorang raja. Dia tidak minta kekuasaan. Dan kalau kita lihat, Abraham tidak pernah meminta berkat, Yusuf tidak pernah meminta berkat. Tuhan berkati aku supaya aku menjadi kaya sehingga aku bisa membalas dendam kepada saudara-saudaraku, atau menunjukkan kepada saudara-saudaraku yang menjual aku bahwa aku sukses ketika aku dijual oleh mereka. Tidak pernah mereka meminta berkat. Tapi yang mereka minta apa? Yang mereka kejar hubungan pribadi dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan. Sehingga ketika mereka dekat dengan Tuhan, mereka intim dengan Tuhan, Tuhan melimpahkan seluruh berkat itu atas hidup mereka. Berbeda sekali bukan dengan hidup kita sekarang. Yang kita cari itu berkat, bukan Tuhan. Yang kita kejar itu uang, bukan Tuhan. Jadi kita mau kesuksesan atau berkat dalam Alkitab, itu adalah orang yang berpusat hidupnya pada Tuhan, orang yang dekat dengan Tuhan, punya relasi yang intim dengan Tuhan, kemudian Tuhan melimpahkan seluruh berkat itu kepadanya. Jadi kesuksesan dalam Alkitab didapat, segala berkat dalam Alkitab yang kita lihat contoh-contohnya didapat dari suatu hubungan yang intim dengan Tuhan, dan dampaknya mereka semua mengalami berkat Tuhan. Orang yang merenungkan firman itu siang dan malam, orang yang kesukaannya ialah Taurat, Tuhan membaca Alkitab. Tapi sayangnya zaman now sekarang itu kesukaannya itu adalah status-status orang di Facebook. Yang direnungkan bukan firman Tuhan, tapi status-status orang dan komentar-komentar orang di Facebook. Bukan. Hidup kita tidak berfokus pada Tuhan. Hidup kita hanya fokus pada uang.
Dan bagaimana berusaha dengan segala cara untuk mencari uang, sampai mengorbankan banyak hal. Karena kita pikir itu sukses. Kita lihat di Alkitab bahwa kesuksesan itu adalah didapat, itu bukan tujuan. Tidak ada para tokoh Alkitab yang diberkati Tuhan luar biasa di Perjanjian Lama yang mereka memiliki tujuan untuk sukses atau untuk kaya. Tujuan mereka, keinginan mereka adalah dekat, intim, dan mengenal Tuhan. Sekali lagi, kekayaan, kesuksesan yang Tuhan berikan itu adalah dampak dari hubungan intim dengan Tuhan. Karena melalui kekayaan Tuhan ini melihatkan kepada bangsa-bangsa di sekitar mereka yang tidak percaya, ini loh orang-orang yang diberkati oleh Tuhan, ini loh kehidupan orang-orang yang mengenal Tuhan ini seperti ini. Jadi Tuhan punya misi khusus dengan memberkati mereka untuk memperlihatkan kemuliaannya kepada orang-orang lain, khususnya kepada bangsa-bangsa yang tidak mengenal Tuhan. Ini loh kehidupan orang-orang yang dikenal oleh Tuhan, orang-orang yang mengenal Allah Israel, orang-orang yang hidupnya intim dengan Tuhan. Ini loh kehidupan mereka diberkati oleh Tuhan luar biasa. Mungkin kita berpikir, kalau begitu enak Bu, dekat aja dengan Tuhan terus, baca Alkitab terus, gak usah kerja, begitu kan? Tapi Alkitab bilang, orang yang malas jangan makan. Dan Alkitab selalu kasih contoh, seperti semut yang rajin, bekerja rajin, mengumpulkan bahkan sebelum musimnya. Dan kalau kita lihat para tokoh-tokoh tadi itu mereka orang yang bekerja keras, orang yang rajin. Yakub sangat rajin sekali mengembalakan kawanan ternak mertuanya. Mereka orang-orang yang rajin, sehingga kerajinan mereka diberkati oleh Tuhan. Kalau mungkin mereka hanya rajin tanpa Tuhan di dalamnya, tanpa berkat Tuhan, mungkin kerajinan mereka hanya menghasilkan 10. Tapi ketika tangan Tuhan turun memberkati usaha mereka, memberkati kerja keras mereka, memberkati kerajinan mereka, yang seharusnya 10 mereka dapat malah 20. Jadi segala kesuksesan mereka itu bukan tujuan, tapi hanyalah dampak dari hubungan intim dengan Tuhan. Kalian ada yang bertanya, ada nggak Bu orang yang sukses, orang yang kaya, tapi tanpa melibatkan Tuhan? Ada, banyak. Tapi orang yang kaya, entah bagaimana mendapatkan kekayaannya, dan seringkali orang yang berfokus pada kekayaan tanpa Tuhan, mereka bisa melakukan segala macam cara, bahkan cara-cara yang tidak dikenal oleh Alkitab untuk mendapatkan kekayaannya. Tapi apapun seorang yang kaya, yang mendapatkan kekayaannya tanpa Tuhan, mendapatkan kekayaannya bukan akibat dari hubungan intim dengan Tuhan, itu sama seperti binatang. Mazmur 49, kita lihat ayat 17 sampai ayat 21. Janganlah takut apabila seseorang menjadi kaya, apabila kemuliaan keluarganya bertambah, sebab pada waktu matinya semuanya itu tidak akan dibawanya serta kemuliaannya tidak akan turun mengikuti dia. Sekalipun ia menganggap dirinya berbahagia pada masa hidupnya, sekalipun orang menyanjungnya karena ia berbuat baik terhadap dirinya sendiri, namun ia akan sampai kepada angkatan nenek moyangnya yang tidak akan melihat terang untuk seterusnya. Manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian boleh disamakan dengan hewan yang dibinasakan. Coba saya ya, manusia yang dengan segala kegemilangannya tidak mempunyai pengertian. Maksudnya apa? Pengertian, selalu Alkitab mengkaitkan pengertian itu adalah pengenalan akan Tuhan. Orang yang tidak mengenal Tuhan tapi mendapatkan kekayaannya, orang yang menyepelekan Tuhan, yang mengabaikan Tuhan dengan mendapatkan kekayaannya, sama seperti binatang yang dibinasakan. Maksudnya apa? Hewan yang dibinasakan itu tidak ada arti, tidak memiliki nilai hidup. Disembelih udah mati, makan. Tidak ada nilai sama sekali, tidak ada arti sama sekali. Kehidupan kita, kematian kita tidak ada artinya, tidak ada nilainya di mata Tuhan sama sekali. Tidak bermakna sama sekali, tidak berguna sama sekali, baik bagi manusia maupun bagi kerajaan Allah. Sama seperti hewan, mati udah selesai. Jadi Alkitab bilang, jadi jangan iri dengan mereka yang kaya. Kita lihat orang itu kok tidak kenal Tuhan tapi kaya sekali Bu. Orang itu tidak pernah ke gereja, dia kaya sekali. Aku yang setengah mati ke gereja, beribadah dan sebagainya, hanya pas-pasan aja hidupku. Orang yang memusuhiku itu loh Bu, menyerugikan aku, kaya, tambah kaya, tambah kaya. Kata Alkitab bilang, jangan iri dengan mereka karena mereka akan lenyap dan mereka hanya seperti hewan yang dibinasakan. Orang yang kaya tanpa Tuhan, orang yang kaya dengan mengabaikan Tuhan, kekayaan tanpa Tuhan itu berbahaya. Bahkan kita bisa mengorbankan banyak cara untuk mendapatkan kekayaan itu. Coba kita baca dari Alkitab, dari tokoh-tokoh Alkitab.
Dapatkan kekayaanmu, kemakmuran hidupmu, kesuksesanmu sebagai dampak dari hubungan pribadi yang intim dengan Tuhan. Bagaimana dengan perjanjian baru? Bicara soal berkat. Berkat atau keberhasilan dalam perjanjian baru. Matius pasal yang kelima, ayat 3 sampai ayat 12 ya. Tidak usah semua lihat, kita lihat. Kita lihat di depan ayatnya aja. Berbahagialah, ayat keempat, berbahagialah, 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 dan seterusnya sampai 12. Kalau dalam bahasa Inggris terjemahnya lebih tepat itu blessed, ya maksudnya diberkatilah. Diberkatilah punya pengertian dan makna yang lebih dalam, hanya sekedar berbahagia. Di dalam diberkati tentu ada kebahagiaan. Kalau kita lihat apa yang Alkitab katakan, diberkatilah orang yang miskin, diberkatilah orang yang berduka cita, diberkatilah orang yang lemah lembut, diberkatilah orang yang lapar dan haus akan kebenaran, diberkatilah orang yang murah hatinya, diberkatilah orang yang suci hatinya, dan sebagainya. Pengertian Alkitab perjanjian baru tentang diberkati atau sukses itu punya makna yang lebih tinggi lagi dari perjanjian lama. Perjanjian lama lebih mengutamakan tentang jasmani, tapi perjanjian baru setingkat lebih tinggi lagi, berbicara soal area rohani. Diberkatilah orang yang suci hatinya, orang yang memiliki buah-buah roh, orang yang memiliki karakter ilahi, diberkatilah mereka. Ini adalah berkat yang kita peroleh. Jadi ketika kita diberkati dengan buah-buah roh, ketika kita diberkati dengan kemurahan hati, ketika kita diberikan kesucian hati, itu adalah berkat yang besar yang kita terima dari Tuhan. Bukan hanya sekedar ketika kita diberikan harta, baru kita bilang, wah aku sukses, wah aku diberkati. Atau ketika kita berhasil beli mobil, kita baru bilang, wah aku sukses, aku diberkati. Tapi menurut perjanjian baru, ketika kita dianugerahkan buah-buah roh, kita memiliki hati yang lembut, hati yang rendah hati, itu adalah berkat besar yang Tuhan berikan. Itu adalah berkat. Diberkati dalam khotbah di bukit ini, dalam perjanjian baru, itu berbicara tentang kondisi rohani kita yang sejahtera. Jadi sukses itu bukan hanya bicara soal kondisi jasmani yang sejahtera, tapi Alkitab juga membicarakan tentang sukses dalam pengertian kondisi rohani yang sejahtera. Kondisi rohani yang sejahtera. Kenapa? Karena kita memiliki karakter rohani, kita memiliki karakter ilahi dalam kehidupan kita. Itu adalah berkat yang besar. Tapi saudara, Tuhan juga tidak hanya berbicara di perjanjian baru tentang berkat secara rohani, kesuksesan secara rohani. Dia juga berbicara secara materi, secara jasmani. Kita buka Matius pasal yang ke-6 ayat 33, ayat yang kita sudah hafal. Tapi kalian sebelum kita baca ayat ini, lihat pasal sebelumnya, judulnya itu bicara soal hal mengumpulkan harta, ya. Yesus berbicara di sini tentang mengumpulkan harta. Banyak orang mengumpulkan harta seperti apa. Kemudian dia bicara banyak orang khawatir, makanya karena banyak orang mereka berusaha mengumpulkan harta, akibatnya banyak orang yang hidupnya khawatir. Makan, minum, pakaian mereka khawatir begitu. Nah, terus Tuhan bilang apa di ayat 33? Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Semuanya itu apa? Yang berkaitan dengan kekhawatiran di atas itu loh. Yang berkaitan dengan hal-hal jasmani itu Tuhan akan tambahkan kepadamu. Jadi Tuhan pun berbicara tentang berkat kesuksesan secara jasmani. Tapi kita lihat ayatnya, jangan hanya lihat semuanya akan ditambahkan kepadaku. Haleluya, puji Tuhan. Lihat atasnya bilang apa? Kalimat atasnya. Sudah cari belum? Belum kan? Tapi terus nuntut kalimat yang kedua kan? Ya kan? Kalimat yang kedua terus nuntut ke Tuhan kan? Mana Tuhan? Hidupku belum sejahtera dan sebagainya. Tapi permisi tanya, kalimat yang pertama udah dilakukan belum? Udah dicari belum? Jadi dalam perjanjian baru pun kita melihat bahwa segala berkat itu Tuhan tidak hanya memberikan berkat kesuksesan secara materi, tapi juga secara rohani. Buah-buah roh, pengenalan akan Tuhan, itu pun adalah kesuksesan dalam Alkitab. Karena bagaimana kita memiliki buah-buah roh kalau kita tidak kenal Tuhan? Bagaimana kita memiliki karakter rohani, karakter ilahi kalau kita tidak dekat dengan Tuhan? Dari mana itu buah-buah roh berasal? Berkat didapat sama di perjanjian baru ketika kita dekat dengan Tuhan. Ketika kita hidupnya berpusat dan berfokus pada Tuhan, Tuhan akan memberikan semua yang kita butuhkan. Entah itu kesejahteraan secara rohani atau secara materi, semua yang kita butuhkan akan ditambahkan dan diberikan dalam kehidupan kita.
Semuanya itu didapat ketika kita berusaha mencari dan mengutamakan kerajaan Allah, bukan kerajaan kita atau kebanggaan kita. Jadi kalau kita melihat konsep, kalau digabungkan konsep perjanjian lama dengan perjanjian baru, seluruh Alkitab ini ketika berbicara tentang kesuksesan, ketika berbicara tentang berkat, tetap sama. Yang utama adalah segala kesuksesan atau berkat itu akan menyertai kita sebagai akibat hubungan yang intim dengan Tuhan, sebagai akibat pengenalan yang dekat dengan Tuhan. Itu akan menyertai kita. Hukum kerajaan Allah atau sistem kerajaan Allah itu berbeda sekali dengan sistem kerajaan dunia. Seringkali kita susah untuk mengerti. Kayak contohnya kerajaan dunia berpikir bahwa semakin kita memberi, kita semakin habis, ya kan? Semakin keluar banyak, kita semakin habis. Tapi kerajaan Allah berbeda. Semakin kau memberi, engkau akan semakin diberkati, semakin diberi. Itu sistem kerajaan Allah. Sistem dunia, ketika kita semakin bekerja keras, seharusnya kita semakin memperoleh. Makanya banyak orang bekerja keras, bahkan mengorbankan ibadah hanya untuk mencari uang. Karena berpikir sistem dunia, semakin aku bekerja keras, aku akan semakin mendapatkan. Tapi sistem kerajaan Allah berbeda. Ketika engkau mengutamakan, bukan berarti malas ya, tapi ketika engkau mengutamakan kerajaan Allah, mengutamakan pembangunan rohanimu, mengutamakan pelayananmu di gereja, mengutamakan ibadahmu dengan Tuhan, Tuhan akan memberikan segala yang kau butuhkan. Pernah ada satu survei, satu daerah itu, satu jalan itu, semua orang buka toko. Tokonya sama, saya lupa apa itu. Mereka buka toko semua. Hanya ada satu toko di jalan itu yang tutup di hari Minggu. Yang lain semua buka. Dia hanya tutup hari Minggu karena dia ibadah. Yang lain buka. Kenapa? Karena mereka memang pikir hari Minggu, hari libur, semakin buka, semakin dapat banyak. Bahkan mungkin semakin ada tambahan. Begitu. Dan pernah diteliti penghasilan mereka per hari atau per minggu dan per bulan berapa. Ternyata yang tutup di hari Minggu ini, dia penghasilan per bulannya lebih banyak daripada toko-toko di sebelahnya. Yang terus buka tanpa pernah tutup, tanpa pernah beribadah kepada Tuhan. Secara logika manusia kalau dipikir, dia tutup sebulan 4 kali. Berapa tuh berkurang penghasilan yang dia bisa dapat dibandingkan toko sebelahnya. Mereka jualan yang sama. Tapi itulah sistem dalam kerajaan Allah. Semakin kau mengutamakan Tuhan, berkat itu sendiri akan datang kepadamu. Berkat bukan didapat dari kerja keras, apalagi didapat dari ketidakjujuran. Tapi segala berkat yang diperoleh dalam Alkitab, yang disebut oleh Alkitab, adalah berkat yang datang sebagai akibat hubungan kita yang intim dengan Tuhan. Tadi pagi saya dapat satu WA, satu cerita yang saya pikir bagus sekali, mungkin saya bisa bagikan di sini. Ada seorang anak, dia lari-lari. Wah, dia putar-putar, lari-lari di tempat lapangan, di tempat panas, sampai keringatan, begitu. Ibunya heran, ini kenapa ini anak ini lari-lari, putar-putar begini sampai kayaknya apa banget begitu. Ditanya, oh ternyata dia lagi ngejar bayangannya. Bayangannya itu ada di depan dia, dan dia mau kalahin. Wah, dia berusaha begini, tapi tetap di depan dia bayangannya. Dan setengah mati dia, dia sampai begini, sampai dia tuh kesel banget begitu, anak kecil. Oh, terus ibunya bilang, nak, gampang kalau kamu mengalahkan bayanganmu. Gini, kamu menghadap ke matahari. Tadi ternyata anak itu membelakangi matahari. Ketika membelakangi matahari, bayangannya ada di depan. Kalau kita menghadap matahari, bayangannya ada di belakang. Jadi kamu menghadap matahari, bayanganmu itu pasti akan selalu kamu kalahkan, dan kamu pasti selalu akan di depan bayanganmu. Ini dia coba menghadap matahari, wih, bentar bayangannya ada di belakang. Jadi tidak perlu kejar-kejar lagi. Tapi ini cerita yang lucu. Tapi saya pikir bagus untuk kita bisa terapkan dalam kehidupan rohani kita, bukan? Bayangan itu bagaikan mungkin masalah-masalah yang ingin kita kalahkan. Mungkin kita ada problema keuangan, kita ingin mengalahkan dan kita ingin menang, mendapatkan kemakmuran. Mungkin masalah dengan keluarga, masalah perkawinan, masalah anak. Kita ingin sukses, ingin membuktikan kepada dunia. Kita ingin membuktikan kepada masa lalu kita, kepada orang-orang yang mencelakakan kita, yang mengkhianati kita, bahkan meninggalkan kita, bahwa aku akan menjadi orang yang sukses. Kita ingin menunjukkan kepada mereka. Tapi sayangnya kita selalu membelakangi Tuhan, sang sumber berkat itu. Kita selalu menjauh, membelakangi Dia. Dan bahkan kita berusaha dengan cara kita sendiri untuk sukses, untuk meraih sukses yang kita pikirkan. Firman Tuhan kembali mengingatkan, menghadaplah kepada matahari sang sumber itu, sang sumber berkat. Jalinlah
jalinlah hubungan dengannya. Sadarilah bahwa segala berkat itu asalnya sumbernya dari Tuhan. Ketika kita menyadari ini, bagaimana kita sekarang mendapatkan berkat itu? Jalinlah hubungan yang erat dengan Tuhan tanpa perlu merisaukan bagaimana kekayaanku nanti bertambah, bagaimana kehidupanku makmur dan sebagainya. Itu adalah urusan Tuhan untuk memelihara kita dengan sempurna. Urusan kita adalah ikuti Dia setia, lakukan segala perintahnya. Urusan Tuhan memberkati kita dan memelihara hidup kita dengan sempurna. Itu pekerjaan Tuhan, urusan Tuhan. Kalau kita punya perspektif yang benar tentang sukses menurut Alkitab, itu akan mendorong bagaimana kita berperilaku untuk mengejar kesuksesan itu. Termasuk bagaimana cara kita melakukan anak-anak kita. Kalau kita tahu sukses itu adalah seseorang yang mengenal erat dengan Tuhan, punya hubungan pribadi dengan Tuhan, seorang yang intim dengan Tuhan, dikenal oleh Tuhan, dan kesuksesan secara materi itu hanyalah akibat dari hubungan dengan Tuhan. Saya pikir mungkin sekarang pendekatan kita kepada anak-anak kita akan berbeda. Kita bukan lagi ngoyok ngejar mereka supaya kerja keras, supaya mereka berhasil beli mobil, beli rumah. Betul, kita boleh mendorong mereka, itu harus pasti. Tapi apa yang menjadi prioritas kita ketika kita berbicara dengan anak-anak kita? Adakah kita mendorong mereka untuk memiliki hubungan yang intim dengan Tuhannya, untuk dekat dengan Tuhannya, untuk mengenal Tuhannya? Kalau ini yang terjadi pada anakmu, jangan khawatir soal kehidupannya, jangan khawatir soal masa depannya. Tuhan yang akan memelihara dia dengan sempurna. Kesuksesan itu Tuhan akan berikan kepadanya sesuai dengan cara dan waktu Tuhan. Tapi seringkali kita pikirkan itu hal-hal yang bersifat jasmani, bukan? Kita tidak peduli dengan rohani mereka. Yang penting kan aku sukses. Apa ukurannya sukses? Itu menurut ukuran dunia. Punya mobil, punya rumah, gajinya sekian-sekian dan sebagainya. Dan kita bahagia dan bangga sebagai orang tuanya. Tapi Alkitab mengatakan bahwa kejarlah kesuksesan dengan cara mendekatkan diri kepada Tuhan seintim-intimnya, sedekat-dekatnya, dan dengan pikirkan tentang apa yang Tuhan akan berikan. Itu akan melampaui segala apa yang kau pikirkan. Jangan khawatir dengan kehidupanmu, itu akan melampaui apa yang kau pikirkan. Tuhan akan memberkatimu luar biasa secara rohani dan jasmani. Jika engkau menuruti segala perintahku, maka segala berkat ini akan datang.